Tuh guys, kalau udah kita undang MC kondang, porsi Koko ngobrol itu udah dikit, jadi Koko lebih nggak usah nguras tenaga. Bener ya guys ya? Hai guys, hari ini kita kedatangan narasumber spesial. Beliau ini adalah seorang MC kondang. Belum kondang-kondang amat ya Tuhan. Nah, mungkin kalau di berbagai acara mungkin bisa sering ketemu beliau. Nah, kita pengen denger nih cerita beliau, apakah proses journey dia sampai setaraf sekarang ini semulus wajah beliau. Manja, ya ampun. Oke, kita langsung saja ya sambut Brenda. Yeay, tepuk tangan di rumah masing-masing. Nah. Thank you banget, ya ampun udah ngundang aku hari ini ya Ko Ya, ya. sama-sama. Nah, Brenda, Yes. Koko pengen dengar cerita nih. By the way, lu pernah putus hati atau putus cinta gitu pernah nggak? Pasti Terakhir banget. itu kapan? Ya kan, kalau terakhir wah udah lama banget sih, karena pengalaman gue yang pertama benar-benar patah hati itu benar-benar sakit banget, dan gue bersumpah sama diri gue sendiri gue nggak akan pernah mau patah hati lagi. Karena gue nanya balik nih kok sama lo ya. Lo sendiri pertama kali patah hati di umur berapa dan sama siapa? Kalau gua mungkin lebih ke romansa. Jadi gua Oke. patah hatinya itu di SMP 3 pertama kali gua pacaran, berarti gua kurang lebih di kuliah gua patah hati. Baiklah, Ya. lama-lama Nah, kita kalau ini ya. Brenda sendiri ini patah hatinya romansa atau ada kisah yang lain nih? Nah, itu tuh dalam ya Bu ya, langsung pertanyaannya. Jadi kalau gue pribadi sebenarnya patah hati gue ini pertama kali di umur 3 tahun. Oke. Oke, ya pasti bingung dong, buset lu ya umur 3 tahun masa udah pacaran. Oh jangan sedih, yang bener-bener bikin gue patah hati bukan pacar, bukan orang lain, tapi bokap gue sendiri. Beliau ninggalin gue di umur 3 tahun sama wanita lain. Jadi gue ditinggal nyokap gue, enci gue, adek gue, ya semuanya ditinggal. Dia pergi sama wanita lain, yang ditinggalkan ke kita apa? Hanyalah tumpukan hutang. Nah, Seperti itu. guys, hutang di dalam bahasa Mandarin itu kita bacanya cai u. Bareng? Cai u, Sekali lagi ya, cai u. cai u, bener? Wow, bener. Widih, baru lo diajarin lo, ini baru diajarin lo. Koko ini luar biasa tahu, makanya kalau mau belajar Mandarin sama si Koko aja. Aku baru denger ini, langsung ngerti. Utang itu artinya cai u. Tuh guys, kalau udah kita undang MC kondang, porsi Koko ngobrol itu udah dikit, jadi Koko lebih nggak usah nguras tenaga. Bener ya guys ya. Nah, tapi waktu zaman itu masih ingat nggak hutangnya itu kurang lebih di nominal berapa waktu zaman itu? Oke, to be honest waktu itu di tahun 98 ya. Ya. Jadi bokap gue itu ternyata hutang sama rentenir dari 800.000 itu, namanya juga rentenir Ya. kan, nggak tahu gimana ceritanya kegulung lah sampai puluhan juta. Wow. Karena waktu itu tahun 98 krisis moneter, umur 3 tahun nyokap gue punya usaha segala macam kan bangkrut tuh. Kebetulan bokap gue yang tadinya tour guide malah dia ninggalinnya utang bukan ninggalin harta ya kan. Oke. Akhirnya nyokap gue cuma bisa ngebayar bunganya aja. Oke. Gak bisa langsung bayar jebret 800.000 karena zaman itu susah banget. Bahkan yang gue inget banget pas gue umur 3 tahun itu listrik dimatiin karena kita udah nggak bisa bayar iuran ya. Terus gue tuh masih kecil tuh, bandelnya emang luar biasa sih. Nyokap gue kan malu lah ya, namanya juga bangkrut, rumah ditutup, kita nggak boleh keluar semua. Tapi setiap nyokap gue tidur siang, gue selalu keluar sendiri gitu kan. Gue misalnya nyokap gue lagi nggak tahu kemana, bukan nggak tahu kemana sih, lagi tidur gitu kan ya. Gue ngendap-ngendap keluar gitu kan ya. Gue tak nyariin ibu-ibu rumah tangga di sana yang lagi nongkrong gitu kan. Ibu-ibu kan banyak tuh yang nongkrong-nongkrong di daerah gue. Gue selalu nawarin, misi tante, masih kecil tuh gue inget banget deh. Misi tante, mau dipijitin nggak? Nanti kalau dipijitin 10 menit kasih saya 1.000 ya. Dulu gue masih kecil tuh kayak gitu. Nah, kamu kenapa bisa kepikiran ide untuk menawarkan jasa mijit? Kenapa nggak jasa yang lain? Misalkan kamu masak sendiri, kamu jual. Oke. Kayak belakangan corona ini kan nggak tahu somehow teman-teman langsung jago masak. Bener. Ya. Semua skillnya keluar, talentanya itu ya jago masak. Karena waktu itu gue pertama gue masih mungkin di usia batita kali ya, 3-4 tahun. Nyokap gue juga boleh dibilang dia protek banget sama kita. Kita nggak boleh jual apa kayak jualan-jualan ataupun masak-masak. Terus yang kedua yang gue pikir adalah masak itu butuh modal. Gue makan aja susah, gimana gue beli makanan untuk gue jual. Akhirnya yang gue bisa apa?
gue jual jasa gue jual tenaga gue, yaitu mijitin ibu-ibu. Iya, jadi gue pijitin kan 1.000, ya lumayan lah. Misalnya ada ibu-ibu mungkin mereka tahu lah ya gue susah juga gitu ya. Puji Tuhan lah, makasih ibu-ibu tetangga saya, ya ampun. Tapi terus, mereka masih ada tetangganya? Puji Tuhan masih ada. Jadi gue sering ketemu juga, oh lu dulu masih kecil, lu sering ini lu ya, lu dulu masih kecil bandel lu ya, suka keluar-keluar, ntar nyokap lu nyariin, tinggal teriakin lu doang, ntar lu pulang gitu kan. Terus dulu gue masih kecil, kalau misalnya udah kekumpul nih ya 5.000 gitu, namanya juga anak kecil, tenaga sampai mana sih, gue inget banget tangan gue sampai gemeteran ya kan, abis ngijitin orang gue capek gitu, tapi gue seneng tuh dapet 5.000. Gue langsung pergi ke warung waktu itu, warung isi bu, gue bilang kan, gue beli waktu itu telur, mie, sama beras, itu pun cuma sedikit-sedikit doang, tahun 98 kan 5.000 masih lumayan lah ya, bisa dapat telur lah, bisa dapat beras lah, bisa dapat mie lah, biarpun sedikit, seenggaknya sehari gue bisa kenyang, gitu loh. Di sini kalau teman-teman gue sih sering denger ya, kalau misalnya kalian suka makan mie instan yang dikembangin, selamat, kita satu jurusan, kita satu angkatan. Ya beneran, gue dulu biasanya masak nasi gitu ya, lauknya tuh mie-nya sampai yang banyak banget, terus gue makan disuapin bertiga satu-satu sama nyokap gue. Adek gue beliinnya itu waktu itu bubur bayi waktu itu kan, karena dia masih kecil banget. Bayangin, enci gue umur 6 tahun, gue umur 3 tahun waktu gue ditinggal. Waktu itu adek gue masih di perut. Nah ini kejadian mungkin gue udah umur 4 tahun, enci gue umur 7 tahun, adek gue baru lahir masih digendong. Jadi gue cuma bisa beliin bubur bayi. Itu pun ya gue nyesel sih, kayak dulu kenapa gue ingatnya cuman nyokap gue dulu cuman suapinin kita doang. Nah, yang sendiri ya kelaparan gitu. Nah yang kamu cerita saat momen ditinggal itu, kamu berarti handle berapa saudara nih? Cuma 3 sih. Cuma 3, berarti kamu paling gede atau gimana? Enggak, gue anak tengah. Aku anak tengah ya. Jadi kayak mungkin karena dari kecil emang udah bandel ya, dari semenjak aku tahu lah sakitnya ditinggal sama papa tuh seperti apa. Aku tahu pasti mamaku lebih sakit lagi. Jadi gimana pun caranya, dari aku umur 3 tahun semenjak aku dengar ada tetangga ngomong, "Ci, kayaknya suami lu nikah lagi deh sama orang lain," gitu kan. Di situ aku ngerasa sakit hati dan aku bertekad waktu masih kecil tuh, gimana pun caranya aku harus jadi tulang punggungnya keluarga. Gitu. Nah dari situ ya udah kan belajar mijit lah segala macam. Terus yang anehnya aku nggak tahu sih ya, karena aku dulu susah, itu jadi salah satu bahan pembulian. Gitu. Aku SD kelas 4 sampai kelas 6 kan, karena kelas 1 sampai kelas 4 itu kan di tempat lain nih, ya kan. Terus aku sempat putus sekolah. Dari kelas 4 itu aku putus sekolah. Akhirnya aku lanjut lagi, ngulang lagi kelas 4 sampai kelas 6 di sekolah yang berbeda. Itu aku dibully, dibilangnya anak haram. Waktu itu masih kecil dibilang anak haram lah. Karena dulu aku bilangnya papaku meninggal. Nah guys, tadi kita lihat ada beberapa kata kunci yang muncul terus, yaitu contohnya dibully. Ya, dibully di Mandarin itu kita bacanya Pei Qi Fu. Pei Qi Fu. Nah, sekali lagi, yuk. Pei Qi Fu. Oke, bully. Oke. Nah, kayak dari situ kayak pernah dituduh gara-gara aku kan ketemu ada satu alfaling, ya kan, namanya juga masih kecil, aku ngelihat, jujur aku nggak tahu itu punya siapa. Terus tiba-tiba ada yang nanya, "Loh, ini alfaling siapa?" Aku karena aku pikir ini aku yang ketemu, yaudah aku bilang aku punya aku dong. Aku dituduh tukang maling lah, dituduh tukang bohong lah, dibilang anak haram, tukang nyolong lah, apalah, itu aku inget semua pokoknya ya. Tapi ya bersyukurlah dari situ aku jadi kuat kan. Bersyukur banget lah gitu. Jadi aku kuat dengan kata-kata orang. Dan zaman dulu juga guru ya, mereka karena tugasnya untuk mengajar, nggak terlalu yang memperhatikan pertengkaran anak-anak kecil. Tapi ya menurutku itu merupakan dampak yang besar lah untuk diriku sendiri. Dan kamu sendiri itu juga nggak berani sharing sama guru yang di sekolah atau guru konseling, kamu nggak berani sharing? Aku nggak pernah dikasih kesempatan, lebih tepatnya. Aku ngobrol sama mereka pun mereka cuma bilang ya udah bayar SPP dulu. Wow. Percaya nggak percaya itu. Berarti zaman itu aja udah sangat komersil ya? Yes. Kamu tahu nggak? Dulu tuh aku masih kecil ya, pas lagi nggak bisa nunggak bayar uang sekolah, itu tuh kepala sekolah datang ke kelas, ya guru-guru lah ya, ngomong, "Yang belum bayar uang sekolah ini, dibikin malu."
Dan akhirnya aku waktu itu ya namanya juga dibully kan, di ngomong tuh kan anak haram nggak usah sekolah lah lu, gitu-gitu pokoknya intinya gitu kan, nggak usah sekolah lah lu, nggak bisa bayar uang sekolah juga, sok-sokan mau sekolah digituin. Nah, dengan kamu sering dibully dari keluarga kamu, maksudnya nyokap, itu ada kasih motivasi gitu nggak? Aku nggak pernah cerita. Atau bagaimana kamu menghandle mental kamu sendiri yang terus mendapat banyak cibiran? Itu tidak mudah loh, Yes. apalagi anak kecil. Karena balik lagi, aku pengen jadi tulang punggung bagi keluarga. Kalau menurutku itu masalahku, ya aku nggak boleh sharing. Karena mamaku sendiri aja udah susah, beliau aja udah stres. Masa aku tambahin sama masalahku? Aku dulu masih kecil mikirnya kayak gitu. Jadi aku telan, aku terima sampai tamat SD. Ya udah, biarin aja gitu. Aku mikirnya gitu. Ya memang dulu aku masih kecil sempat kayak suicidal mindset pasti ada. Tapi ada baris kalimat afirmasi yang kamu pegang sampai sekarang ini nggak? Oh pasti. Itu pastinya. kalimatnya apa tuh? Kalau aku sih lebih ke afirmasinya ya. Gini, aku lebih baik kayak gimana ya ngomongnya ya. Misalkan apakah barisan kalimatnya itu aku harus kuat karena memang gak ada jalan untuk balik ke belakang lagi. Kalau aku lebih merasa gini sih. Jadi kayak ini bukan satu hal yang terlalu, menurutku kayak mungkin ada orang yang lebih banyak lagi ya masalah-masalah gitu kan. Jadi ya menurutku ya udah, ini merupakan tantangan buat aku. Gimana caranya aku harus lewatin. Kalau aku orangnya tipenya gitu. Kalau kata orang kita harus berdoa, ini maaf ya, janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Kita memiliki pengharapan yang besar. Tapi ya kan, kalau misalnya kita terlalu banyak berharap, tahu-tahu nggak gitu, semua pengharapan itu nggak terwujud, pastinya kita kecewa. Dan akhirnya kita meninggalkan. Ya nggak sih, karena kita berpikir yang gua harapin lu nggak dapet kok. Aku kan gitu kan, maksudnya kayak gitu. Kalau aku lebih berharap apa? Aku dapat kekuatan. Jadi kalau misalnya aku memiliki kekuatan itu, aku bisa ngelewatin segala hal dan aku bersyukur dengan apa yang aku dapetin. Aku lebih ke mindsetnya kayak gitu sih. Jadi daripada aku meminta hidup yang mudah, lebih baik aku minta kekuatan yang besar buat aku untuk ngelewatin hidup yang susah. Oke. Aku tipenya kayak gitu. Tuh guys, baru awal cerita aja, Koko sendiri aja udah ada sedikit tegang mendengarkan ceritanya ya. Bentar lagi kita akan lanjut ke cerita yang lebih seru lagi ya, stay tune ya guys. Oke guys, nah tadi kita sudah dengar kisah masa kecilnya Brenda. Nah, Koko sekarang pengen banget dengar cerita transisi nih, bagaimana menuju seorang MC yang rising star. Aduh. Nah, Brenda, langsung saja Brenda. Sebelumnya aku koreksi dulu, aku belum terlalu rising banget, masih banyak hal yang harus aku pelajari juga. Guys, justru biasa yang suka low profile seperti itu ngeri loh skillnya guys. Jadi kalau ya nanti ya kita ada sesi promotion ya nanti. Ya ampun, ya ampun, aduh aku jadi malu deh. Tapi thank you banget ya kesempatannya ya Ko ya, aku diajak untuk ngobrol-ngobrol hari ini sama Koko. Thank you banget. Jadi sebenarnya perjalanan aku jadi MC itu ya penuh dengan tantangan yang menurutku mengasyikkan dan juga seru banget ya. Tapi memang ada faktornya. Jadi aku juga bingung kenapa tiba-tiba bisa jadi MC. Tapi ya ini aku ceritain ya dari awal tuh sejak lulus SMK. Aku kan dulu jurusan akuntansi SMK kan. Oh, akuntansi? Yoi. Gak kelihatan ya? Kelihatan pinternya ya. Karena akuntansi itu kan stigmanya itu pasti introvert, Iya, gak betul. jago ngomong. Oke. Aku juga heran pokoknya ya, kalau kita udah mindsetnya udah satu hal, kalau kita fokusin sama satu hal itu, apapun caranya pasti cara apapun ya dihalalkan gitu, kecuali ya kita jangan kerja haram gitu loh pokoknya ya. Nice. Nah terus jadi tuh dulu aku habis lulus SMK akuntansi, aku kerja kantoran ya kan. Emang stigmanya sebagai anak lulusan akuntansi apa sih, ya paling jadi akuntan kalau nggak finance gitu kan. Aku senang tuh dulu, akhirnya aku bisa menghasilkan uang, nggak cuman kayak pekerjaan sampingan dulu SMP SMK itu kan. Aku kan ya cuman kerja dulu kan, aku bisa gambar ya kan, aku jual gambar 5.000, jual gambar 5.000 gitu kan ya. Terus contoh gambarnya apa nih? Mona Lisa atau ala Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio apa? Kalau itu pelukis Da Vinci. Iya, Ya, Da Vinci, Leonardo Da Vinci. Kalau itu mah yang kapal meletek itu yang DiCaprio. Bukan ya. Nah, enggak, itu yang kamu bilang kayak jasa menggambar itu memang ada request dari teman-teman atau kamu udah gambar, kamu jualin? jadi ada request. Contoh kalau misalnya Valentine kan anak-anak SMP, SMA itu kan
kan aku kan nama asliku kan sebenarnya Michelle Brenda Patricia, memang dipanggil Brenda itu nama panggung ya kan. Nah, aku dulu masih kecil tuh megang Michelle, ditanya Michelle, gue bentar lagi Valentine nih, gue mau kasih cowok gue hadiah. Jadi akhirnya aku bikinin kayak gambar, nanti mereka figura sendiri apa segala macem gitu kan, ntar dikasih. Kadang kalau lagi ada tugas sekolah aku yang gambarin gitu, nanti aku jualin aja gambar, pokoknya satu gambar 5.000 aja A3, udah gitu doang. Kan dulu masih kecil ya, paling apa kertas berapa sih ya, buku gambar 10 lembar aku inget banget 3.000. Terus pensil aku beli yang pensil mekanik itu 1.500 sama isinya 2.000. Itu aku bisa pakai berapa? Langsung keluar otak akuntansinya udah jangan-jangan. Akuntansi banget. Tapi di zaman-zaman kamu itu karena kamu sangat fokus dan kerja keras, sama sekali nggak ada kisah romansa yang mungkin kamu bisa sharing juga, sama sekali nggak ada? Mohon maaf lahir batin, tapi memang nggak ada. Tapi kan pasti ada yang deketin, tapi kamu memang belum ke arah sana berarti? Mungkin kesadaran aku, kepekaan aku untuk sama lawan jenis pas SMA itu sangat tumpul, saudara-saudara. Percaya nggak sih, aku tuh pertama kali pacaran itu ya kayaknya abis setelah sekolah. Karena trauma dengan kisah yang tadi kamu yes. cerita. Jadi aku benar-benar fokusnya sama orang tua dulu, dan aku pacaran ya abis lulus sekolah itu gitu loh. Nah terus abis itu kembali lagi ya, jadi dari situ akhirnya aku kan kayak seneng dong bisa kerja segala macam, bisa punya uang sendiri, UMR lah istilahnya gitu kan ya zaman dulu. Terus tahu-tahu Tuhan berkata lain, mamaku divonis kena cancer, breast cancer waktu itu. Jadi to be honest, kita nggak periksa ke dokter atau apapun karena mamaku juga ada trauma, di mana nenekku juga ada kanker serviks. Dan beliau boleh dibilang lebih percaya sama obat-obatan herbal. Nah waktu itu kan dia bengkak banget waktu itu. Aku inget banget di tahun 2011 atau 2012 gitu lah ya. Pokoknya waktu itu aku udah lulus sekolah. Nah jadi guys, sebelum kejauhan ya, kalau breast cancer di Mandarin itu bacanya Rusian Ai. Ya, sekali lagi, ayo. Breast cancer, Rusian Ai. Nice. Oke. Kan? Akhirnya saya merasa saya pintar juga, saudara-saudara, senang sekali. Lanjut ya. Jadi dari situ aku mikir, gimana caranya aku bisa mendapatkan uang yang cepat tanpa mengeluarkan modal, tanpa yang harus gimana gitu. Pokoknya intinya aku jual jasa dulu apa gitu. Dan satu yang aku ingat adalah ya aku nggak mikir ke haram lah ya, nggak sih sama sekali. Aku jadi SPG. Pertama kali aku kerja SPG itu SPG rokok. Tahu lah stigma SPG rokok zaman dulu tuh seperti apa, yang bajunya gitu kan ya, kalau bisa memperlihatkan gitu kan ya. Namanya juga aku hidup di lingkungan yang pakai baju segini semua gitu kan. Terus juga ya taulah namanya juga keluarga kan, pasti berpikir aku tuh kerjanya agak-agak gitu. Karena dulu aku pernah juga ya kan, dulu aku sekolah lagi SPG-an, pulang waktu itu jam 1 malam ya kan. Gimana tahu caranya itu bajuku hilang. Bajuku hilang, baju yang buat ganti salinan gitu hilang. Akhirnya aku pulang pakainya baju seragam SPG. Nah itu aku pernah ngomongin sama tetangga, tapi bukan tetangga yang ini ya, mungkin kan ada tetangga kan banyak ya, yang baik ada yang agak-agak ya kan, yang suka gosip lah gitu. Ada yang pro, ada yang kontra lah. Yes, udah betul. Kayak kampanye lah ya. Betul, pokoknya dia tuh udah kayak reporter media di seluruh lingkungan lah ya. Nah biasa lah ya, namanya juga mulut gitu kan. Beliau sampai waktu itu aku pulang, mungkin dia lihat. Terus pas aku pergi kerja, dia sempat keluar kata-kata, hati-hati tahu sekarang udah ada yang kerjanya aneh-aneh gitu kan, jagain aja tuh laki lu, ntar direbut lagi. Terus mungkin dari kecil aku memiliki sifat pemberani kali ya, aku langsung muter, aku ngomong kayak gini sama dia, ya ampun kalau misalnya pede, kalau misalnya ngerasa cakep mah gak usah takut kali, ya ampun aku gituin, pokoknya aku jahat-jahatin lah gitu kan. Makanya jadi orang tuh yang kayak begini sedikit aku gituin, aku sengajain gitu loh. Pribadi aku adalah kalau misalnya ada yang ini ya mendingan aku sengajain sekalian gitu, yang penting tak bales dulu gitu kan ya. Nah terus habis itu aku kerja SPG, biarin dah kata orang seperti apa, biarin deh di ya namanya juga stigma SPG rokok kan, jualannya kan ya ke bapak-bapak lah, kemana-mana kan. Ada juga yang ada yang baik, ada yang inilah ya, ada yang agak-agak lah ya. Nah, kamu cerita stigma SPG itu biasa kamu tackle cowok-cowok yang modusin kamu atau beli rokok cuma mau godain kamu, cara tackle-nya gimana? Nah, mau cara aku atau cara standar orang lain nih? Soalnya kalau cara aku agak sedikit gahar. Nah, Koko suka yang gahar, yang keras. Aku memang anaknya keras, jadi ya
aku kalau merasa aku benar, aku akan mempertahankan hal itu. Gitu kan. Pokoknya nggak ada yang aku takutin di dunia ini kecuali mama saya kalau udah ngoceh. Percaya nggak percaya, itu doang satu-satunya paling aku takutkan gitu ya. Nah, jadi dulu kalau misalnya nih, pernah kok aku lagi ngasih rokok, maaf tangan kanan, suka lupa. Jadi kasih rokok gitu. Yang diambil bukan rokoknya, ininya. Oh, terus aku bilang, Pak, mohon maaf, saya tuh jualnya rokok. Ya bukan jual tangan saya, kalau mau ambil tuh rokoknya aja. Profesional dikit lah, kan bisa ngebedain kan jualannya apa, yang diambil tuh apa. Aku gituin. Ada ya, untungnya sampai sekarang ya puji Tuhan, mungkin Tuhan melindungi kali ya, tahu tujuanku tuh untuk apa gitu. Sampai sekarang aku belum, ya jangan sampai kejadian sih gitu, nggak ngerasain sama orang-orang yang begitu aku ini ya ngomong, lu nyolot amat atau apa gitu, akhirnya berantem. Enggak, akhirnya ketika kalau kita berani untuk bersuara, kita nggak marah-marah tapi kita senyum kasih taunya, mereka pasti akan ada apa ya, oh iya ya, ya kayak ada paise lah gitu loh ya kan. Dari auranya aja, gitu. Jadinya orang nggak berani sembarangan lah. Betul. Gimana caranya kita menghandle orang tanpa emosi tapi tetap smart. Nice. Gitu lah ya. Nah, jadi ya dari situ aku handle. Terus ya puji Tuhan dari SPG Rokok itu aku ketemu sama satu agensi. Mereka seperti mama papaku sendiri lah dari SPG Rokok itu. Aku diajak untuk jadi SPG di tempat lain, yaitu di online shopping. Di online shopping itu mungkin karena aku bukan yang jualan di parkiran-parkiran lagi, tapi benar-benar di event gitu kan. SPG lah biasa, SPG di event-event yang gede-gede, event mobil kah, event IT lah segala macam gitu kan. Aku ngelihat banyak ada MC. Bajunya manis, cantik ya kan, jalan kucuk lewat gitu loh. Terus mereka cara ngomongnya bener apa. Terus aku berdoa sama Tuhan gitu, Tuhan, kalau misalnya Tuhan benar-benar memberikanku kesempatan, Tuhan tolonglah kasih hamba-Mu ini kesempatan untuk bisa menjadi salah satu seperti mereka juga gitu. Dan nggak tahu gimana ceritanya, mungkin karena aku ini orangnya suka ngomong kali ya, dibilang jago enggak, tapi ya suka lah ngomong gitu. Aku tuh di online shopping itu tuh ada satu yang sayang lah sama aku gitu kan ya. Beliau suruh aku ngomong gini kan, daripada lu cuman jualan doang, lu coba ini aja ngomong pakai mic gitu. Dari situ aku belajar coba ngomong pakai mic. Terus dari situ pokoknya setiap aku SPG-an aku nanya, nanti ada sesinya nggak? Kalau misalnya ada sesi, gue aja yang ngomong pakai mic gitu loh. Dari situ aku belajar lah ya kan. Terus pas aku belajar itu, aku juga berpikir kalau misalnya aku cuma ngambil mic doang ya selamanya gue akan di sini terus. Gimana caranya gue harus banting setir nih. Untungnya aku meskipun kayak aku kan memang kerja SPG dan puji Tuhan lah, jam terbang ya lumayan lah gitu kan. Di antara yang lain misalnya kata orang Jumat Sabtu Minggu, aku bisa setiap hari dan bisa 2-3 kerjaan. Kuasa Tuhan sih, itu benar-benar aku ngerasain banget di diriku. Dan kamu itu nggak minum multivitamin atau apa supaya stamina tetap terjaga, nggak ada? Enggak. Karena itu aku juga dari situ akhirnya aku ada penyakit bawaan. Nanti kita cerita juga. Enggak, karena kenapa Koko nanya begitu? Ya barangkali penonton ada yang dia juga full time SPG, usher, kan bisa kita kasih tips supaya mereka daya tahan tubuh tetap terjaga. Itu pasti aku akan kasih tahu juga gimana caranya. Kayak aku memang nggak minum multivitamin dan aku sempat kayak akhirnya aku merusak diriku sendiri. Tapi ya gimana caranya aku nge-avoid itu semua gitu. Nanti aku juga akan kasih tahu nih pokoknya gitu ya. Pokoknya kita sharing-sharing aja lah ya di sini ya. Nah, terus abis itu sampai mana ya? MC. Iya. Pegang mic. Ya benar, aku megang mic. Akhirnya aku transisinya adalah aku harus ngambil satu kursus nih. Ya kan, aku ngambil satu kursus untuk public speaking. Dari situ aku mungkin kayak ngerasa ada pegangan lah ya. Akhirnya aku coba lah jadi ya tetap kayak MC-nya itu sambil SPG-an, sambil asyiran. Terus mungkin karena IO ngelihat kayak orang-orang event gitu, ada yang ngelihat lah salah satunya. Dia bilang, Brenda, lu daripada di kayak gini terus, kayak Tuhan kayak ngasih inilah ya kesempatan ya. Nih gue kasih lu satu event, lu jadi full MC di sini. Tapi pertama reguler dulu ya, pertama lu nggak dibayar dulu ya gitu. Lu buktiin dulu lah lo bisa di sini dan sekalian jadi portfolio juga. Aku ngomong kayak gitu. Kalau orang lain mungkin mikir, lu cuma mau pakai yang gratis doang. Aku dulu mikir nggak. Pokoknya ini kesempatan gue harus ambil. Gimana pun caranya gue harus ngambil gitu kan. Untungnya dulu aku ya mungkin karena sampai sekarang aku hidup sederhana, jadi aku ada tabungan lah gitu kan. Aku menggunakan itu sebagai kayak ya beli baju lah atau apalah gitu kan. Akhirnya ya di sana aku kayak lulus kali ya. Dari sana aku kayak dapat tawaran-tawaran terus jadi MC sampailah sekarang seperti
Nah, tuh guys, Tuh. MC di Mandarin itu kita bacanya apanya ya 主持人. 主持人 Nah, sekali lagi coba. MC 主持人 Wah, 好棒哦. 谢谢你了. Katanya aku haupang itu artinya Awesome. awesome. Hebat. Bau awesome. Wah itu asem ya, beda-beda. Oke, Beda-beda. ya. Oke, jadi ya seperti itu sih. Ya bersyukurlah aku bisa sampai sekarang jadi MC, dan di tahun 2020 ini aku udah sempet jadi beberapa di beberapa event gitu, aku jadi pembicara ya. Puji Oke. Tuhan banget lah gitu kan, dikasih kesempatan untuk sharing juga mengenai public speaker. Salah satunya Koko udah ngajakin aku ke sini, thank you banget. Yeay. Gini kok kalau kita tuh gini. Gini. Yeay gitu. Ntar kita belajar lagi lentiknya ya kan. Iya. Ya jadi seperti itu sih untuk transisi aku jadi MC, terus juga pas lagi jadi SPG. Kalau menurutku pribadi ya kok ya, kalau misalnya nih mau jadi SPG itu memang pasti tantangannya berat lah ya. Kalau misalnya tantangannya berat itu adalah pertama kita harus apa? Kita harus berani tapi jangan pakai emosi. Oh. Kalau misalnya kita udah berani tapi kita pakai emosi, orang pasti ngecap kita, lo kan pakai seragam. Gitu loh, masa lu marah-marah kayak gitu sih? Oke. Better kita gimana caranya kita smart, yaitu apa, mindset kita satu, kita bukan jualan yang lain kecuali jualan produk. Ya, ya, Kita merupakan brand ambassador dari produk tersebut, Ya. karena kita kerja di brand itu. Gimana caranya kita menekankan kepada seluruh pelanggan, kita jualannya produk bukan jual diri. Gitu. Kalau aku ya, mungkin ada orang beberapa yang kalau untuk SPG itu ya kayak mungkin ada lah, tapi benar-benar itu tuh jarang banget, nggak seperti stigma orang-orang. Ya kalau misalnya nih gini, kerja kantoran juga ada kok yang di dunia begitulah gitu Oke, kan. ya. Nggak karena dia pekerjaannya seperti itu berarti semua orang yang seperti itu juga. Setuju. Gitu loh. Ya. Meskipun dia kerjanya benar, misalnya contoh aku pernah ketemu pengacara, ya kan misalnya gitu ya. Ya. Ini pengacara kita taunya dia membela keadilan. Hmm. Tapi ternyata begitu ketemu aku dia nawarnya yang lain. Guys, gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat satu mata pencaharian orang, terus ya kita ngecap dia itu ya dia dewa misalnya gitu ya kan. Terus dia SPG, oh berarti dia gitu kan. No, kayak gitu. Jadi kita harus perbaiki juga stigma kita. Nah, mengenai public speaking, mengenai MC ya, mungkin dari Brenda ada beberapa tips Yes. buat teman-teman yang mungkin pengen menguasai dasar public speaking. Mungkin ada beberapa poin yang bisa di-sharing gitu. Banget dong. Jadi pertama adalah aku tuh paling ya ini aku tuh ya. Jadi khususnya buat yang introvert, Yes. tapi mereka pengen lah bisa di depan 10 orang, 50 orang bisa Minimal bisa bikin ya. workshop lah ya. Yes. Oke, baiklah. Jadi pertama adalah kita harus mengubah mindset kita. Kalau kita udah mikir, gue introvert, gue nggak bisa ngomong, seumur hidup lo akan di situ aja. Oke, poin pertama berarti mindset ya. Yes. Terus yang kedua, aku selalu memiliki satu pedoman dari Bruce Lee. Jadi dia itu pernah bilang, aku tuh lebih takut dengan orang yang melatih satu tendangan 1000 kali dibanding orang yang bisa menguasai 1000 tendangan. Kenapa? Kalau Oke. kita latihan terus, kita akan bisa menguasai hal itu. Benar-benar hatem ya nggak sih? Ya, 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 kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Wow. Jangan males untuk riset. Yang kedua, karena kalau misalnya kita males riset, kita nggak tahu cara kayak kita cuman kayak ngerasa ya udah cara gue ngomong ini bener, belum tentu. Kita harus ngeriset dari cara kita ngomong, kita harus perbaiki. Kalau perlu, kalau aku nih ya selalu menyediakan setiap hari itu minimal 10 menit aku harus ngomong di depan kaca kek, entah aku rekam terus aku denger lagi kek. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Wow. Dan aku gimana cara cari pemilihan kata yang tepat. Ya. Kalau kalian suka inspirational quotes dan lain-lain sebagainya, itu benar-benar bisa jadi satu pacuan Anda lah ya gitu kan. Terus jangan lupa always be humble, always smile. Mau kamu ketemu sama bos kah? Mau ketemu sama yang kerjanya cuman cleaning service aja kah? Mereka semua manusia, kita harus menyamakan mereka seperti itu. Gitu. Tuh guys, tadi 3 tips ya mengenai public speaking. Nah, terakhir ini ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang di luar sana? Journey Brenda dari kecil sampai sekarang ini. Tadi kita sudah dengar ada yang mungkin bagi Koko itu begitu pahit, tapi sekarang sudah sangat bersinar dan bisa memberikan dampak buat sekeliling. Nah, ada pesan nggak buat teman-teman? Pastinya ada ya. Yang pertama adalah please, kalau ada orang yang terlihat ya mungkin hidupnya ya terlihat kurang beruntung lah,
ya kan. Jangan pernah dengar kata orang kita nggak tahu dia seperti apa, terus kita juga ikut terpengaruh gitu. Karena ya dipengaruhi itu ya berarti ya apa ya, gampang diiniin gitu. Mungkin lebih tepatnya kita jangan suka judging ya. Yes, betul, itu dia kata-katanya. Itu kan Koko kayaknya lebih pintar jadi MC tahu daripada Eke. Bener. Yang kedua. Yang kedua adalah ya, jangan pernah untuk berhenti belajar. Kita fokus sama tujuan ya. Jadi kayak kalau misalnya kadang-kadang kan ada orang tuh ya, pokoknya gue mau berhasil. Akhirnya bercabang, mencoba sesuatu hal, coba sesuatu hal. Itu itu menurutku nggak salah. Tapi kenapa kalau nggak kita benar-benar hatemin ke satu poin gitu ya. Terus kita menjadi expert di sana gitu ya kan. Jadi kayak apa ya, kalau aku kan lebih ke public speaking ya, aku pokoknya harus expert di sana gitu. Entah itu mau jadi motivator kayak, atau mau jadi public speaker kayak, mau jadi MC kayak, mau jadi apapun itu kan. Ya pokoknya benar-benar fokus sama satu hal itu. Misalnya kayak contoh yang aku bilang tadi, public speaking itu kan ya banyak lah ininya kan, banyak cabangnya. Nah itu harus dipelajari. Ya yang kedua yaitu jangan pernah berhenti belajar. Terus yang terakhir adalah jangan, yang kayak aku bilang gitu loh, jangan pernah untuk meminta kemudahan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita memiliki harapan yang muluk-muluk lah ibarat kata gitu. Lebih baik kita meminta untuk diberikan kekuatan sama Tuhan yang besar. Jadi ketika kita berjalan, meskipun ada cobaan, meskipun ada sesuatu tantangan, kita bisa lewatin dengan mudah dan lebih ke bersyukur. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak pengharapan dan ternyata apa yang kita harap itu belum terwujud, orang pastinya akan frustasi. Gue selama ini berharap, gue selama ini bekerja keras, tapi kenapa gue selalu kayak gini gitu. Akhirnya apa? Orang pasti kayak mikir, ya udahlah akhirnya gue meninggalkan aja. Buat apa kalau kayak gitu? Aku lebih baik adalah memiliki kekuatan yang besar, terus ketika mendapatkan sesuatu aku bersyukur. Kalau belum dapat, coba lagi. Aku lebih kayak gitu. Kalau bersyukur di dalam bahasa Mandarin itu bacanya itu kanci. Kanci. Nah, sekali lagi, yuk. Bersyukur, kanci. Kanci. Kalau kanci itu apa? Berterima kasih. Berterima kasih, beda ya? Beda. Oh, oke. Nah, jadi gini guys, kita sudah selesai sesi talk show menarik hari ini. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan lebih lagi, boleh silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti akan sampaikan ke Cici Brenda. Terima kasih pokoknya. Thank you so much. Terima kasih loh kok udah ngajakin aku. Thank you banget. Sorry kalau kurang-kurang pokoknya ya. Kalian semua awesome, God bless you semuanya. Guys, bye-bye.